Shalom, selamat bertemu kembali adik-adik dengan Dokter Adis kembali ya. Bagaimana adik-adik dalam keadaan sehat semuanya ya? Sehat ya? Dalam keadaan pandemi kita harus tetap bersemangat jaga protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kemudian jangan bepergian dulu ya. Nanti kalau pas Desember Natalan tidak boleh wisata-wisata dulu ya. Kita berdoa saja, beribadah di rumah ya Dik ya. Yuk kita mulai dulu penyuluhannya dengan Dokter Adis. Kali ini adalah tentang alat-alat reproduksi dan perawatannya. Apa itu alat-alat reproduksi? Alat-alat reproduksi itu dibagi dua, yaitu wanita dan lelaki. Adik-adik siapa yang berkelamin lelaki? Angkat tangan. Iya. Siapa yang berkelamin wanita? Angkat tangan. Iya. Jadi manusia itu diciptakan wanita dan pria. Nah, alat-alat reproduksi itu apa adik-adik? Alat reproduksi pada pria itu adalah, dokter kenalkan saja satu alat aja ya, yaitu penis, atau kalian kalau dulu kecil titit. Nah, tapi kan dulu pernah Dokter Adis mengajarkan tidak boleh memakai nama titit atau memek gitu ya untuk alat kelamin wanitanya. Tapi penis ya, alat kelamin reproduksi pria adalah penis ya. Kemudian apa alat reproduksi wanitanya? Disebut apa? Vagina ya, nggak boleh disebut memek, nggak boleh ya, harus vagina. Ucapkan vagina dan penis. Itu alat reproduksi kalian ya, secara simple dan gampang aja. Jadi Bu Dokter nggak usah alat reproduksi yang paling dalam-dalam, nggak usah, yang di luar aja ya. Kalian juga bisa nanti mengenal dan mudah mengingatnya. Nah, alat reproduksi ini adalah untuk apa adik-adik? Fungsinya untuk berketurunan, mempunyai keturunan. Kalian kalau sudah nanti besar, sudah menikah, sah menurut agama dan menurut pemerintah dan menurut gereja, kalian bisa untuk mempergunakan alat reproduksi ini ya, untuk memberi keturunan pada kalian, pada manusia ya. Bu Dokter akan melanjutkan. Jadi alat-alat reproduksi ini harus dijaga dengan baik ya. Yang laki juga harus dijaga yang baik, yang perempuan juga harus dijaga yang baik ya. Alat-alat ini harus selalu didoakan juga ya, didoakan, dikuduskan ya. Semua yang ada di dalam tubuh kita itu, organ-organ tubuhnya harus didoakan, dikuduskan ya. Kalian juga harus menjaga kekudusan alat-alat ini ya. Karena kalau tidak, kalian akan mempergunakannya dengan sembrono, nanti malah nggak karu-karuan ya, seperti hamil duluan, hamil di luar nikah, terus pernikahan dini ya, kemudian ya macam-macam lah masalahnya. Jangan ya, jagalah kekudusan. Ingat penyuluhannya Bu Adis yang dulu-dulu, jagalah kekudusan ya. Yuk, sekarang kita menuju ke apa yang dilakukan, apa yang mesti dilakukan dengan alat reproduksi kita ya. Yaitu bila organ alat reproduksi tidak dijaga kebersihannya, maka organ reproduksi dalam tubuh kita akan jadi rusak oleh penyakit ya. Penyakitnya itu macam-macam. Nanti Bu Adis akan jelaskan, penyakit menular ya, seksual, kemudian akan menyebabkan kemandulan juga ya. Nanti Bu Adis jelaskan lebih dalam lagi. Jaga kebersihan organ reproduksi dan katakan tidak untuk berhubungan seks sebelum menikah. Nah, itu tadi yang jaga kekudusan. Pasti Bu Adis selalu menggarisbawahi, jagalah kekudusan ya. Oke. Kemudian tips-tips apa dalam merawat atau menjaga organ reproduksi yang perempuan dulu ya, Bu Adis kenalkan yang perempuan. Yaitu dengan cara mandi secara teratur dengan membasuh alat kelamin dengan air hangat dan sabun yang lembut. Nah, tentang pemakaian sabun ini, Bu Adis sarankan untuk memakai sabun bayi. Kenapa memakai sabun bayi? Karena sabun bayi itu pH-nya 0. Jadi tidak menimbulkan perih ya, perih di organ kelamin kita yang wanita misal.
kan kadang ada organ kelamin wanita yang mungkin lecet atau apa ya, atau iritasi karena celana dalam atau apa lah. Kalau di sabun pakai sabun mandi perih. Nah, karena sabun mandi mempunyai pH ya. Kalau yang sabun bayi tidak mempunyai pH, pH-nya 0. Mari silahkan pakai aja, nggak apa-apa. Cara membersihkannya itu dari depan ke belakang ya. Kalau membasuh dengan air hangat dari depan ke belakang. Kenapa? Karena di belakang itu apa? Alat kelamin kita, alat reproduksi kita apa? Yang di belakang, bukan alat reproduksi, organ apa? Anus. Nah, anus itu dia kotoran kan, mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran ini bisa menyebabkan kuman-kuman kalau kita membasuhnya dari belakang ke depan bisa masuk ke vagina. Nanti vagina jadi gatal, jadi infeksi, keputihan dan lain-lain ya. Jadi harus membasuhnya dari depan ke belakang ya, dengan air sabun bayi, kemudian dengan air hangat boleh kalau ada air hangat. Kalau nggak ada air hangat ya air yang mengalir aja biasa ya, itu ya. Kemudian kalau habis buang air dan kencing selalu cebok ya, selalu cawe ya, kalau bahasa Jawanya cawe. Kemudian jangan tadi ceboknya dari depan ke belakang, nggak boleh dari belakang ke depan. Alasannya udah tahu ya tadi ya. Kemudian selalu gunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari bahan katun 100%. Jadi sekarang tuh banyak tuh, kemarin Bu Dokter lihat-lihat celana dalam itu bagus-bagus gitu ya. Ada renda-rendanya, ada, tapi bahannya bahan nilon. Jadi tidak menyerap keringat dan air ya. Jadi gunakan bahan katun yang menyerap keringat dan air, keringat kita, air keringat kita gitu ya. Jadi tidak lembab. Nah, itu gunakan katun 100%. Jadi tidak membuat panas gerah juga ya kan alat kelamin kalian. Kemudian kondisi ini juga kalau kondisinya kering itu bakteri tidak akan menempel ya, bakteri-bakteri tidak akan berkembang biak di dalam organ kelamin kita gitu ya. Kemudian ya, selanjutnya untuk menjaga tips untuk menjaga atau merawat organ reproduksi wanita, organ kelamin gitu aja ya, organ kelamin, alat kelamin perempuan, yaitu dengan hindari menggunakan cairan pembasuh dengan wangi-wangian. Nah, itu kan di supermarket di mana-mana itu, di swalayan ada tuh pembersih vagina wangi, membuat wangi. Jangan ya, jangan memakai hal tersebut. Karena apa adik-adik? Karena itu akan bisa merangsang bakteri untuk timbul. Jadi merangsang kuman-kuman untuk timbul malahan ya. Jadi pergunakan apa? Pergunakan air yang biasa saja ya. Pakai sabun apa tadi? Bayi boleh. Serta tisu yang biasa, tanpa parfum dan tanpa berwarna apa-apa ya. Tisunya tisu biasa, nggak wangi-wangian, nggak, biasa aja. Yang putih biasa itu kan ya. Untuk apa? Membersihkan, untuk dilap ya. Setelah cawe, setelah cebok, kalian lap untuk itu ya. Lapnya pelan-pelan aja, jangan sweat, wah lecet, nanti kalian nangis ya. Jadi tidak boleh keras-keras, pelan-pelan aja, ditepuk-tepuk aja supaya airnya bisa terserap gitu ya. Kemudian hindari juga menggunakan handuk atau waslap milik orang lain untuk mengeringkan kemaluan kita. Tidak boleh pinjam-meminjam, misal kalau pas retret atau pas wisata sekolah bersama, aku pinjam andukmu untuk pinjam ini itu. Jangan berganti-ganti berpinjam meminjam alat-alat mandi, satu. Kedua, jangan meminjam pakaian, celana dalam juga jangan ya. Hindari itu, apalagi ini zamannya pandemi Covid itu bisa menular lewat air liur yang sudah menempel di baju orang yang OTG, misal orang tanpa gejala, atau orang yang Covid misal. Tapi orang yang Covid nggak mungkin dia retret ya, nggak mungkin dia berkeliaran, nggak, pasti suruh isolasi mandiri ya. Kembali, jadi pokoknya intinya jangan saling pinjam meminjam ya, semuanya harus bawa sendiri-sendiri. Oke. Kemudian apalagi untuk menjaga kebersihan, yaitu mencukur alat rambut di kemaluan ya. Pasti keluar rambut ya, kalian sudah tahu ya. Nah, itu dicukur untuk menghindari kelembapan yang berlebihan
sehingga di daerah alat kelamin itu jadi kering. Kalau kering bersih, wah sehat, gitu ya, adik-adik. Kemudian selanjutnya, bahaya tidak kalau tidak menjaga kebersihan alat kelamin? Ya bahaya ya. Kalau bagi wanita bisa apa namanya? Anyang-anyangan, atau dalam bahasa kedokterannya infeksi saluran kencing. Jadi kalian anyang-anyangan, yo meh pipis, yo enggak, yo meh pipis tapi keluarnya sedikit tapi nyeri itu sakit ya, sakit di bawah pusat ya, sakit banget, itu namanya anyang-anyangan atau ISK, infeksi saluran kencing ya. Kemudian apalagi bahayanya kalau tidak menjaga kebersihannya, yaitu adalah keputihan. Nah, bagi wanita-wanita, kalian adik-adik yang wanita-wanita itu keputihan. Apa itu keputihan? Ya keluar dari vaginanya kalian itu keluar cairan putih, satu berbau, berwarna coklat atau kuning atau hijau, itu sudah infeksi ya. Kemudian gatal sekali ya, kemudian banyak. Nah, itu sudah tanda-tanda bahwa kalian sudah keputihan yang mengarah ke penyakit ya. Jadi kalian harus menjaga benar, jangan sampai keputihan ya. Keputihan itu wajar kalau kalian sehabis haid atau sebelum haid, itu wajar. Keputihannya bening, tapi bening ya, sedikit baunya tidak berbau lah, berbau busuk atau berbau amis, berbau nanah gitu, enggak. Baunya biasa ya gitu. Kemudian kita menganu ya ke arah yang pria ya, yang pria sekarang. Yang perempuan sudah ya, nanti kalian resapi dulu apa yang harus dijaga, apa yang harus perawatan apa untuk alat kelamin pada wanita. Sekarang kita beranjak ke pria ya. Kalau alat kelamin pria tadi apa? Penis ya, penis ya. Penis itu juga harus dijaga perawatannya ya, yaitu dengan apa? Dengan berganti celana dalam. Nah, sehari 2-3 kali. Oh iya, tadi ada yang wanita juga harus berganti celana dalam 4-5 kali kalau wanita, karena mungkin terlalu sering ya berkeringat. Kalau wanita lebih banyak keringatnya. Kalau yang laki-laki 2-3 kali berganti celana ya. Kemudian yang tadi kembali lagi dulu Bu Adis, mohon maaf. Yang perempuan itu juga harus berganti pembalut kalau kalian menstruasi ya. Ganti pembalut 3-4 kali. Jangan sampai pembalutnya sudah basah oleh darah, berbau, berkeringat, nggak diganti-ganti. Kalian olahraga dari pagi sampai siang jam 12, waduh, sampai tembus kadang ya. Tembus itu darahnya bisa sampai ngecap di rok atau celana gitu ya. Jangan, jadi harus ganti pembalut supaya juga perawatannya enggak bagus. Pokoknya perawatannya bagus dan tidak menimbulkan bakteri atau kuman ya. Yuk kembali ke laki-laki. Kalau yang lelaki tadi adalah yaitu tadi mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil, sama ya. BAB atau BAK, buang air kecil atau buang air besar, itu harus cuci tangan sebelum dan sesudah. Kemudian cuci penis dengan air sabun minimal 1 kali sehari. Nah, sama ya, mencuci penis dengan air sabunnya sabun bayi aja nggak apa-apa. Dengan minimal 1 kali sehari ya. Jika tidak disunat, nah masalah disunat ini Bu Dokter akan menjelaskan, yaitu sedikit aja ya, bahwa disunat itu kita anak-anak Tuhan, umat Nasrani itu perlu juga nggak apa-apa, tapi kita melihatnya sebagai apa? Menjaga kebersihan alat kelamin ya, supaya kulupnya itu tidak menutupi. Kalau kulupnya nutup, penisnya tadi dia akan menjadi sarang kuman, sarang penyakit di situ. Nah, makanya disunat dengan apa? Dengan landasan bahwa itu untuk kebersihan, gitu ya. Oke. Kemudian setelah dibersihkan, tadi kan dipakai air sabun, dibersihkan, dicuci, dilihat, kemudian dikeringkan dengan handuk ya, handuknya yang lembut, jangan yang kasar. Nanti kalau kasar, waduh, melicet semua, sakit kalian ya. Kemudian dihandui,
Kemudian hindari alkohol dan merokok karena dapat menyebabkan infeksi ya dan lain-lain. Kemudian apa adik-adik? Memilih celana dalam sama dengan yang wanita tadi ya. Pilihlah terbuat dari katun. Celana dalam nggak boleh ketat-ketat. Ada yang cowok-cowok tuh pakai celana dalam, pakai jeans tuh ketat-ketat sampai mepet-pet. Nah, kenapa tidak boleh? Karena dengan ketat itu tidak ada pori-pori yang bisa bernafas di area kelaminmu, pantat, di paha. Itu nggak ada yang untuk bernafas. Kasihan kan? Jadi pengap. Ya, alat kelamin kita itu bisa bengok-bengok loh, bisa teriak-teriak, aduh pengap, panas gitu ya. Jadi nggak boleh. Oke. Yuk. Kemudian setelah dihanduki tadi udah selesai ya. Kemudian juga di tisu nggak apa-apa, kalau tisunya nggak usah pakai wangi-wangian, nggak usah disemprot pakai parfum ya, alat kelaminnya nggak usah, itu malah nanti wah runyam nanti urusannya ya. Udah biarkan alami aja. Kemudian tip untuk pria lagi ya, nggak usah dikasih parfum, nggak usah dikasih bedak-bedak ya, bedak apa aja nggak usah. Bagi cewek juga nggak boleh. Oke. Kemudian Bu Adis akan menjelaskan juga tentang cara alat kelamin wanita itu sangat rentan terserang virus dan jamur. Iya betul. Keputihan itu juga bisa disebabkan oleh jamur yang lembab, karena alat kelamin wanitanya lembab, karena alat kelamin wanita kan bentuknya mencorong ke dalam. Kalau cowok kan enggak, mencorong ke depan. Jadi alat kelamin wanita itu sangat rentan terserang virus atau jamur. Maka tak heran kalau perawatannya untuk jaga alat vital wanita lebih rumit ketimbang pria ya, lebih rumit, lebih telaten, harus lebih telaten. Kemudian memelihara vagina agar dalam kondisi kering, kondisi lembab dan basah menyebabkan tumbuhnya bakteri dan jamur. Jadi jangan menggunakan alat-alat atau celana-celana yang ketat-ketat. Oke. Ini sudah. Oh iya, satu lagi bagi pria dan wanita ini ya. Cukurlah atau rapikan rambut kemaluan Anda ya. Jadi jangan sampai rambut kemaluannya diwut-diwut ya, sampai gondrong, bisa dikepang ya, bisa dikeriting, nggak boleh ya. Harus dipotong yang rapi, rajin, rapi, bersih ya. Jadi tidak untuk sarang kutu. Nah, ada tuh kutu yang bersarang di situ, kutu kecil-kecil. Jadi kalian bisa merasa gatal yang amat sangat. Gatalnya nguyap, kayak kalau orang Jawa ngomong nguyap itu gatal banget, digorok-gorok terus sampai lecet, nanti berdarah-darah ya, nggak boleh ya. Oke. Kemudian setelah itu tentang perawatannya ya. Jadi jagalah organ-organ intim Anda, kalian wanita dan perempuan, untuk menjaga supaya dari dari kutu tadi ya, binatang-binatang, bakteri, kuman, juga dari bahan-bahan kimia. Nah, satu ini dari bahan-bahan kimia itu apa? Kalian memakai deodoran. Kalau di alat kelaminnya deodoran, kemudian dikasih lotion atau dikasih parfum, tadi itu alat itu bahan-bahan kimia. Itu bahaya ya, nggak boleh ya. Menyebabkan apa? Menyebabkan iritasi pada alat kelamin, karena alat kelamin kita itu lembut, bahannya, kulitnya lembut. Jadi kalau diiritasi oleh bahan kimia bisa iritasi sampai lecet juga ya. Jadi jangan. Terlebih lagi bila Anda memiliki alergi ya, kalau kalian memiliki alergi dengan bahan-bahan kimia, wah tambah runyam. Oke, itu ya adik-adik, cara perawatan dan pemeliharaan organ semuanya sudah Bu Adis ini kan suluhkan penyuluhannya. Jadi Bu Adis berharap kalian itu bisa menjaga dan merawatnya ya. Kemudian mengenali ya alat reproduksi Anda, alat kelamin Anda. Jaga kekudusan, karena dengan dua alat kelamin itu kalau bersatu bisa menyebabkan berbuah janin atau kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sekian, kiranya kalian bisa
mendengarkannya dan kemudian nanti membagikan ke semua teman-temannya ya. Kalau teman-temannya pada ragu atau bingung cara merawat alat reproduksi, kalian bisa menerangkannya. Semoga berguna bagi kalian semuanya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.